Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Knowledge Management System dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Pangkit Indarmawan Nugroho MKom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmaliah dengan NIM 237116007 dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Apa itu Knowledge Management System? Knowledge Management System atau KMS adalah sebuah sistem IT yang bertugas mengelola, menyimpan, dan mengakses pengetahuan dalam suatu perusahaan. KMS bertujuan untuk membantu pengelolaan dan pengembangan pengetahuan yang berharga dalam organisasi, termasuk informasi umum, dokumentasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota perusahaan. Fungsi Knowledge Management System. Yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Dengan KMS yang dikelola dengan struktur yang baik dan teratur, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan tracking dan development knowledge perusahaan. Dengan sistem yang terstruktur, maka biaya dan waktu yang dikeluarkan akan lebih efisien. Yang kedua, menambah aset pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan bisa dilakukan dengan mudah sehingga pemanfaatan knowledge bisa meningkat dan kompetensi karyawan bisa mudah berkembang. Yang ketiga, perusahaan lebih mudah beradaptasi. Perubahan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang pasti. Dengan KMS yang baik, maka perubahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak akan menjadi masalah. Keberadaan KMS mempermudah proses adaptasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan KMS memungkinkan Anda untuk mengakses pengetahuan secara berulang. Jadi, Anda bisa meningkatkan skill dengan melihat pengetahuan yang tersimpan. Yang terakhir, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan juga didasarkan pada Knowledge Management System. Selanjutnya adalah karakteristik Knowledge Management System. Yang pertama, ada people, proses, dan teknologi. KMS mengintegrasikan orang, proses, dan teknologi untuk mengelola pengetahuan. Yang kedua, sistem IT. KMS adalah sebuah sistem IT yang mengelola, menyimpan, dan mengakses pengetahuan dalam suatu perusahaan. Ketiga, skalabilitas. KMS dapat menyesuaikan dengan perkembangan informasi dan pengembangan perusahaan. Yang keempat, integrasi. KMS dapat terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti CRM, sistem dokumen, sistem manajemen konten, dan sistem pusat pelayanan. Yang terakhir, laporan dan analisis. KMS memiliki analisis yang mengukur penggunaan informasi yang bermanfaat dan kebutuhan informasi dari karyawan. Lalu, siapa yang menggunakan Knowledge Management System? Knowledge Management System digunakan oleh berbagai macam organisasi, termasuk perusahaan, institusi pendidikan, dan organisasi nirlaba. Salah satu contoh penerapan KMS adalah perusahaan TI yang menggunakan KMS untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi pengetahuan tentang berbagai teknologi, bahasa pemrograman, dan metodologi pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, keuntungan dari penerapan Knowledge Management System, yaitu yang pertama, kinerja lebih efisien, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan lebih efektif dan cepat. Lalu, meningkatkan kolaborasi antar karyawan, optimasi pada proses pelatihan, dan meningkatkan retensi serta kebahagiaan karyawan akibat adanya peningkatan pelatihan, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, kelemahan penerapan Knowledge Management System. Yang pertama, sulit menemukan cara efisien dalam mencatat wawasan atau pengetahuan terkait bisnis. Yang kedua, sulit mengintegrasikan pengelolaan pengetahuan dengan semua tujuan serta strategi dari bisnis perusahaan. Ketiga, penentuan dan penerapan teknologi pengelolaan pengetahuan menjadi lebih menantang dan membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan pengelolaan pengetahuan pada proses maupun sistem informasi yang telah ada sebelumnya.
Lalu kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa KMS berperan dalam mempermudah pengelolaan pengetahuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selain itu, KMS juga membantu perusahaan dalam melakukan penciptaan pengetahuan baru, penyimpanan pengetahuan, kemudahan akses, dan peningkatan kolaborasi, juga pelarasan proses dalam perusahaan. Berikut ini adalah sumber dari materi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.